Halo Perscaper, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Oke, tutorial kali ini yaitu saya akan membuat atau cara membuat modifikasi top filter. Nah, top filter itu yang berada di atas akuarium. Seperti apa? Bisa lihat di channel saya sekarang ini yang saya akan share buat kalian. Nah, di box filter ini udah saya pernah buat ya. Bisa kalian cek linknya di kolom deskripsi. Nah, di sini karena tank saya itu ikan mas koki. Nah, ikan mas koki itu suka kalau makan kotorannya banyak ya. Nah, di sini saya akan memodifikasi lebih bagus lagi penyaringannya dan lain-lain, dan juga anti luber ya. Nanti saya akan modifikasi jauh lebih bagus dari ini, karena sama seperti tadi saya ucapin, karena ikan mas koki itu kotor banget ya, apalagi selesai makan dia kotorannya kemana-mana seperti itu. Nah, jangan kemana-mana, saya akan banyak tips dan cara untuk share buat kalian semua. Ikutin terus. Oke kawan-kawan, di sini saya perlahan-lahan untuk mengeluarkan media-media pada box filter ini yang udah pernah saya buat. Nah, jika kalian untuk menontonnya cara pembuatannya seperti apa, bisa cek linknya. Sekali lagi cek linknya di bawah kolom deskripsi. Simak terus. Nah, di sini saya mempercepat video ya agar mengingat durasi karena pekerjaan ini sangat panjang. Nah, di sini sengaja saya membuat detail ya buat kalian agar lebih jelas pembuatannya dan juga kalian bisa paham dan bisa ngikutin cara-cara saya, atau kalau mempunyai ide kalian juga sendiri tidak masalah. Oke kawan-kawan, di bagian sini saya mengukur dulu ya lebarnya, karena di sini saya akan membuat skat. Nah, skat. Dan di sini saya menggunakan yaitu skatnya dari akrilik ya, akrilik 2 mili ya, bekas pernah saya buat dudukan lampu. Yang bagi yang pernah nonton atau yang belum nonton bisa cek cara membuat dudukan lampu aquascape. Nah, bisa cek di linknya di kolom deskripsi ya, bisa kalian lihat, dan tutorialnya seperti apa bisa kalian simak terus. Nah, di sini saya mengukur untuk menyekat bagian box filter ya, agar supaya di sini saya akan membuat di sisi kirinya yaitu rumah bakteri dan bagian atasnya media mekanis. Nah, di sini saya akan potong. Oke kawan-kawan, kurang lebih seperti ini ya. Nah, cara memotong akriliknya ini bisa kalian lihat cara membuat dudukan lampu aquascape. Nah, saya buat lekuk-lekukan itu gelombang-gelombang itu agar supaya airnya masuk ke dalam, dilewatin dari atas ya, bukan dari bawah. Nah, media tadi itu media rumah bakteri saya mengukur agak jarak lebih tinggi agar supaya airnya tergenang di dalam rumah bakteri terlebih dahulu, agar supaya bakteri-bakteri baik itu bisa hidup di dalam box filter ini seperti itu. Kalau kita samain lubang-lubangnya itu, yang gelombang-gelombang itu sama rata dengan rumah bakteri, itu airnya pasti akan kering saat mati lampu atau kita copot, airnya pasti kering. Jadi di rumah bakteri itu tidak ada air, karena bakteri baik yang numbuh dalam rumah bakteri itu harus mempunyai air, tidak boleh kering. Oke kawan-kawan, di bagian sini saya akan membuat skat bagian atas dan membuat kaki ya dari skatnya, agar supaya penyangka pada skat yang kita sudah buat yang di bagian box filter itu bisa nyangkut seperti itu. Jangan kemana-mana, di sini banyak tips dan cara saya akan share buat kalian. Nah, di sini saya sudah mengukur ya antara lebar dan panjang dalam box filter. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini bagian skat atas sudah saya potong menggunakan cutter ya. Bisa kalian cek lagi, sekali lagi saya bilang bisa kalian cek cara potongnya seperti apa, yaitu proses pembuatan cara membuat dudukan lampu aquascape. Saya menggunakan cutter ya.
Nah, di sini saya mulai membuat kaki pada skat bagian atas ya, agar supaya kedudukan dalam box lebih bagus seperti itu. Simak terus di tutorial kali ini. Oke kawan-kawan, di bagian atas untuk media mekanis di sini bagian skatnya ini saya bolong-bolongin menggunakan solder ya. Karena media mekanis itu kalau tidak bolong-bolongin airnya tidak akan turun ke bawah dalam rumah bakteri seperti itu. Nah, di bagian sini kalian bisa juga membuat bolong-bolongnya menggunakan paku panas dan lain-lain, yang penting dia bolong ya. Dan di sini saya membuat kakinya untuk dudukan pada box filter yang sudah saya ukur dengan sesuai tinggi dengan rumah bakterinya seperti itu. Simak terus di tutorial kali ini. Oke kawan-kawan, di bagian sini saya membuat pipa bening ya, dan ujungnya itu saya tutup yang karena di sini saya tidak memiliki dop pipa bening ya. Dan di sini ada sambungan pipa bening sisa-sisaan dari box filter yang saya buat ini. Di sini saya memanfaatkan media-media sisahan ya, agar supaya tidak keluar biaya juga, lebih minim biayanya keluar seperti itu. Nah, di sini jalur L-nya saya pasang, nah kurang lebih seperti itu ya contohnya. Nah, kenapa saya membuat lubang-lubangnya ada jarak-jaraknya? Nah, di sini agar lebih maksimal juga air keluar. Jadi posisi tekanan airnya dari power head nanti lebih bagus seperti itu. Nah, oke, di bagian sini saya mulai finishing ya, bagian top filter luarnya, agar supaya pas taruh di tank itu kalau lihat lebih enak kalau kita cat. Di sini saya udah pernah cat, tetapi cat ini sebelumnya karena saya buru-buru ada satu pekerjaan, jadi saya buru-buru tidak amplas, jadi catnya mudah copot. Jadi di sini saya amplas terlebih dahulu dan bersihin seperti itu. Simak terus di tutorial kali ini. Oke kawan-kawan, di bagian sini saya menggunakan lem bakar ya untuk pemasangan keniel dalam jalur air masuknya dari power head ke top filter seperti itu.
Oke kawan-kawan, di sini masuk ke tahap media-media filtrasi ya. Nah, di sini saya menggunakan busa atau kapas dakron dan busa yang warna hijau itu ya. Biasa di toko-toko akuarium itu banyak. Dan di sini yang kecil-kecil itu pecahan dari rumah bakteri lama, itu bioring yang warna kecil-kecil itu, dan samping yang saya pegang itu bioball yang udah saya gunting-gunting yang sesuai ukuran juga dalam box filter ini. Dan di sini saya menggunakan batu solid karena batu solid ini penting buat akuarium ya. Semua jenis batu solid itu penting banget karena menetralisasi air-air pada akuarium seperti itu. Dan di sini saya mulai menyusun. Pertama itu saya menyusun rumah bakteri itu menggunakan bioring. Nah, bioring saya menyusunnya bukan berdiri ya, posisinya berdiri lubangnya agar supaya airnya itu bisa ngendap ya, posisi rumah bakteri itu bisa ngendap di dalam lubang-lubang itu seperti itu ya. Simak terus di tutorial kali ini. Dan di sini banyak tips dan cara yang saya akan share buat kalian semua. Oke kawan-kawan, di sini udah masuk ke tahap pemasangan media mekanis ya. Yang pertama sini saya mengukur dulu dan saya akan gunting busa dakronnya ya. Saya gunting.
Oke kawan-kawan, di bagian sini sudah saya selesai pasang ya. Box filternya udah saya modifikasi dan di sini saya sudah pakai. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit jalur airnya masuk. Nah, jalur masuk itu yaitu dari power head itu masuk ke air, didorong ke dalam box filter. Nah, di sini ada pipa bening sedikit masuk ke L-nya dan air masuk ke pipa bening yang saya sudah modifikasi. Nah, di sini bisa kalian lihat prosesnya gimana. Nah, dari atasnya itu dia menyaring tuh kotoran-kotorannya lebih maksimal ya, kotoran-kotorannya masuk. Dan di sini anti luber ya. Dan dia turun ke bawah melewati skat media mekanis dan dia keluar ke skat yang gelombang-gelombang itu yang saya buat. Nah, seperti itu. Dan di sini saya menutupi media mekanis seperti itu agar supaya tidak ada jepretan air keluar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton tutorial kali ini. Simak terus di tutorial selanjutnya.